Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Arif, NIM A1N1200096. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP Universitas Haloleo. Pada video saya hari ini, saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan kepada kami. Soalnya ada 4. Soal yang pertama itu perbedaan data ordinal, nominal, interval, rasio, dan memberikan 3 contohnya. Jadi di video saya yang pertama ini, saya akan menjelaskan dulu tentang yang nomor 1 ini. Kita langsung saja. A. Data ordinal. Data ordinal adalah bagian dari data kontinum, dan data ini digunakan untuk mengurutkan dari objek yang paling rendah hingga sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Contoh data ordinal, penghitungan suara pada saat pemilu. Yang kedua, tingkatan bela diri taekwondo yang memiliki beberapa tahapan sabuk. Yang ketiga, suatu ranking atau peringkat pada murid-murid di sebuah kelas. Yang kedua, data nominal. Data nominal adalah ukuran paling sederhana di mana angka yang diberikan terhadap objek memiliki arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contohnya itu pengelompokan ekstrakurikuler pada suatu SMA dari bidang olahraga. Yang kedua, di dalam pondok pesantren antara santriawan dan santriawati, asramanya dipisahkan dengan berisikan simbol A1 untuk santriawan dan A2 untuk santriawati. Yang ketiga, di dalam sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan nomor kursi duduk yang berbeda agar tidak ada perebutan. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang diberikan atau didapatkan dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik di dalam skala sudah diketahui. Contoh, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia orang. Yang kedua, kecepatan setiap orang dalam mengendarai kendaraannya. Yang ketiga, interval nilai mata pelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 20 Susu antara 1 sampai 100. Yang keempat, yang terakhir, data rasio. Rasio adalah ukuran data yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, pada sebuah bank, seorang memiliki tabungan saldo sebesar 10 juta rupiah. Maka, angka tersebut menunjukkan bahwa dia itu benar-benar memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan dari setiap data yang dikumpulkan apabila dilihat skala rasionya. Contoh, Adi lebih tinggi daripada Denis dan tingginya itu berbeda 10 cm, dan Denny lebih tinggi lagi 10 cm daripada Asep. Maka Asep paling pendek di antara Adi dan Doni. Yang ketiga, berat badan Toib 60 kg, sedangkan berat badan Asep 30 kg. Maka selisih berat badan Toib dan Asep adalah 30 kg. Ya, jadi itu tadi pembahasan tentang perbedaan data ordinal, nominal, interval, rasio beserta 3 contohnya. Baik, untuk video saya kali ini cukup sekian, dan untuk nomor 2 dan 3 akan dilanjutkan di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Arif, NIM A1N1200096, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP Universitas Haloleo. Pada video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang MIT statistik yang telah diberikan kepada kami. Dan di video saya ini saya akan menjawab untuk soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu kita membuat data tunggal sebanyak 35 mulai dari angka 10 sampai 60. Kemudian kita disuruh untuk mencari data distribusi kelompok, kemudian rata-rata, kemudian kita mencari median, modus, Q1, kemudian kita mencari D6 dan kita mencari P63, serta varian distribusi kelompok, serta kita mencari juga dengan standar deviansinya. Jadi kita langsung saja. Untuk data kelompok saya ini, saya sudah membuat data kelompok sebanyak 35. Jadi tugas saya untuk di video ini untuk menjelaskan dari mana ini dan ini, itu dan itu didapat hasilnya atau jawabannya. Baik,
Untuk membuat data distribusi kelompok, kita harus memiliki data. Dan inilah data saya dari 10 sampai 60 ini. Totalnya sebanyak 35 sesuai perintah yang telah diberikan soal. Jadi untuk membuat distribusi kelompok, kita mencari dulu banyak kelas. Dimana untuk mencari banyak kelas, kita gunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian kita sama dengan lagi 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya itu kan 35. Jadi kita tulis di sini log 35. 1 tambah 3 1 ditambah 3,3 log 35. Kemudian ditambah lagi 1 ditambah 3,3. Log dari 35 itu sama dengan 1,5. Jadi langsung kita jumlahkan 1 ditambah 3,3 ditambah 1,5 hasilnya 5,8. Maka 5,8 ini kita bulatkan menjadi 6. Maka itulah banyak kelas dari distribusi kita. Kemudian kita butuhkan juga panjang kelas. Untuk panjang kelas kita menggunakan jarak per banyak kelas. Untuk jaraknya itu kita gunakan data terbesar kurang data terkecil. Maka kita gunakan 60 kurang 10 bagi 5,8. Maka hasilnya 60 kurang 10 sama dengan 50. 50 dibagi 5,8 sama dengan 8,6. Maka 8,6 kita bulatkan menjadi 9 untuk panjang kelas kita. Dan ini data distribusi kelompok yang telah kita buat, dimana 10 sampai 18 kita dapat dari mana? Dari panjang kelas kita hitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka begitupun juga yang selanjutnya, ya yang data seterusnya kita hitung sampai panjang kelasnya itu sebanyak 9. Inilah datanya. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata kita disuruh untuk menggunakan rumus itu total nilai, dimana total nilai itu berarti penjumlahan seluruh dari data kita, dimana ketika saya sudah menjumlahkan data saya ini, maka hasilnya itu sebanyak 1293 dibagi N. N-nya itu sama dengan datanya kita, maka data saya itu 35. Langsung kita bagi 1293 dibagi 35, maka hasilnya 36,9. Kemudian median. Untuk mencari median kita menggunakan rumus ME sama dengan C per 2 dalam kurung N X N per 2 ditambah X N per 2 sama dengan C per 2 X tambah X. Maka langsung ME sama dengan X 35. Kenapa 35? Karena N itu yaitu banyak datanya kita, ditambah 35 per 2 sama dengan C per 2 X tambah X sama dengan titik-titik. ME sama dengan C per 2 dalam kurung 35 ditambah 39 sama dengan C per 2. Dimana kita mendapat 35 ini dan 39? Hasil dari penjumlahan dari 35 bagi 2. Dimana hasilnya itu 17,5. Maka 17,5 itu kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka datanya itu berupa 35. Kemudian ditambah 39. Begitupun juga 39. Ini 39 dari hasil 35 bagi 2 sama dengan 17,5. Maka kita hitung juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hasilnya 39. Maka kita jumlahkan 35 ditambah 39, maka hasilnya 74. Dan 74 ini kita kali 1 kemudian bagi 2, maka hasilnya sama dengan 37. Itulah median dari data kita. Hasilnya 37. Kemudian kita juga disuruh untuk mencari modus pada data tunggal kita. Untuk data modus kita menggunakan rumus DI, di mana DI ini yaitu data tertinggi kita dikurang dengan data sebelum data tertinggi. Maka hasilnya 8 kurang 7 sama dengan 1. Dari mana 7? Ini 7 kita lihat dari data frekuensi yang kita sudah dapat. Begitu juga untuk D2 8 kurang 7, dan 7 ini adalah data sesudah dari data terbanyak kita. Maka hasilnya juga sama dengan 1. Untuk I-nya, I sama dengan 46,5 kurang 36,5, maka hasilnya itu 10. Di mana kita mendapatkan 46,5 dan 36,5? Ini hasil dari data tertinggi kita, di mana data tertinggi itu 46 dan 37. Maka 46 kita balik ya, 46 kurang 37.
karena 46 ditambah 0,5 sama dengan 46,5 dan 35 dikurang 0,5 hasilnya 36,5, maka itulah yang menjadi hasil dari angka 10 ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai modus. Gunakan rumus tepi batas tepi bawah dalam kurung BI kurang BI tambah B2 plus kurung P. Untuk batas kelas bawah itu sama dengan 36,5, kita sudah dapat tadi dari sini datanya. Kemudian dalam kurung 1 per 1 tambah 1 balas kurung P nya itu sama dengan 8, dimana 1 dibagi 2, dimana 2 ini hasil dari 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 bagi 2 sama dengan 0,5, kemudian 0,5 dikali 8 maka hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan lagi 36,5 ditambah 4 maka hasilnya sama dengan 40,5. Inilah modus data kita 40,5. Kemudian kita mencari lagi Q1, di mana Q1 sama dengan X dalam kurung N kurang 1 per 4. Ini rumus untuk mencari Q1, ditambah X balas kurung N tambah 3 per 4. Kita langsung X dalam kurung 35, dimana dari 35 itu karena dari data kita data N itu sebanyak 35, data dari kita yang di sini. Kemudian 35 kurang 1 per 4 hasilnya 8,5 ditambah X balas kurung 35 ditambah 3 per 4 hasilnya sama dengan 9,5. Kemudian 8,5 ditambah 9,5 hasilnya adalah 18. Untuk Q1 maka jawabannya adalah 18. Inilah hasil kita. Kemudian kita sambung untuk mencari D6. Untuk mencari D6 kita gunakan rumus 1 per 10 kali N, dimana maksud saya I per 10 kali N sama dengan I ini kita dapat 6 ini kita dapat dari untuk mencari D6, kan kita disuruh untuk mencari D6, maka D6 nya itu maksud saya I nya itu adalah 6. Jadi 35 yang merupakan N, hasil dari N kita kalikan 6 kemudian bagi 10 maka hasilnya adalah 21. Inilah urutan untuk yang membantu kita untuk menjawab rumus selanjutnya. Setelah kita mendapat, kita kemudian memasukkan data interval yang sudah dicari. Yang data interval berupa yang ini ya. Satu ini. D6 sama dengan tepi bawah ditambah urutan per 10. D 10 ini karena sudah ketentuan rumus dikurang sama dengan P. Kemudian D6 sama dengan 36,5 ditambah 21 per 10 kurang 25 sama dengan 36,5 ditambah 0,4 sama dengan 36,1, dimana dari 0,4 ini dari hasil 21 kurang 25 dibagi 10 maka hasilnya adalah min 0,4. Kemudian kita jumlahkan maka hasilnya adalah 36,1. Itulah hasil untuk D6 kita. Kemudian kita mencari juga P sama dengan P63. Untuk P63 kita gunakan rumus P sama dengan tepi bawah ditambah 1 per 100 N kurang FK plus kurung P per FI. Kemudian P langsung saja tepi bawahnya itu 36,5 ditambah 63 per 100. Dari mana 63? 63 itulah data untuk yang kita cari, P sama 63 ya. Kemudian 63 kita bagi 100 dikali 35 kurang 25 per 8, maka hasilnya itu adalah 36,5 ditambah min 2,2 dan itulah hasil dari 34,5. Inilah data untuk P6. P6 itu hasilnya 34,3. Kemudian kita untuk menjawab yang bagian C nya itu kan kita disuruh membuat distribusi dan varian. Sebelum itu kita disuruh untuk ketentuannya itu kita membuatkan data di mana datanya itu sama dengan yang bagian A tadi, langsung kita masukkan saja langsung data yang kita buat tadi di bagian A nya, di mana data itu sama dengan 10 sampai 18, 19 sampai 27 dan seterusnya, dan frekuensinya itu 6, 4, 7 dan seterusnya, dan nilai T-nya 14, 23, 32 dan seterusnya. FIX-nya sama dengan 84, 92, 224 dan seterusnya. Kemudian FIXI kuadratnya sama dengan 1176, 2116 dan seterusnya. Jadi untuk nilai T-nya kita ambil untuk nilai T-nya kita ambil dari data, di mana data 10 sampai 18 itu kita cari nilai T-nya. Jika kita hitung data nilai T-nya itu sama dengan 14, maka
di sini kita tulis 14. Begitupun juga dengan 19 sampai 27. Karena 19 sampai 27 itu ratingannya itu sama dengan 23. Untuk pembuktiannya bisa kalian hitung sendiri sampai seterusnya. Kemudian FI eksis. Dari mana FI eksis? Dari hasil 4 dikali maksud saya 6 dikali 14, maka hasilnya itu 84. Kemudian 4 dikali 23 92. Begitupun seterusnya. Kemudian FIXI kuadrat. Dari mana FIXI kuadrat? Dari 84 dikali 84 kemudian dibagi 6. Maka itulah yang hasil dari 1176. Sama juga 92 dikali 92 kemudian dibagi 4, maka akan mendapatkan hasil 2116. Kemudian FIX begitu sampai seterusnya ya, maksud saya sampai seterusnya sampai di 60 ini tetap hasilnya akan 25.200. Kemudian FIX nya kita jumlahkan semua. Ketika kita jumlahkan maka sama dengan FIX nya itu sama dengan 1505 dan FIX kuadratnya 49.333. Kemudian selanjutnya N sama dengan 35, K sama dengan delta FIXI sama dengan 1500. Ini ya data yang ini tadi. Kemudian K sama dengan delta FIXI kuadrat sama dengan 49.300 dari data yang ini ya. Kemudian dari data-data di atas tersebut dapat diperoleh varian data berkelompok, yaitu kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan K delta FIXI kuadrat dikurang K delta FIXI kuadrat per N di per N kurang 1. Kemudian kita untuk masukkan nilainya 49 dikali 333 dikurang 1550 kuadrat dibagi 35. Kemudian kita bagikan 35,1. Maka hasilnya itu 49.333 dibagi 64.715 dibagi 35 kurang 1. Maka hasilnya itu 4 maksud saya 452,4. Maka min itu kita ubah saja ke positif. Maka hasilnya itu positif 452,4. Selanjutnya, untuk mencari I itu standar deviasi. Ada ketentuan yang menyatakan bahwa karena standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian, maka standar deviasinya adalah S dalam kurung S kuadrat di mana nilainya itu sama dengan 452,4. Data dari 452,4 ini kita dapat dari hasil penjumlahan yang di sini tadi ya. Maka akar dari 452,4 sama dengan 21,26. Itulah standar deviasinya. Kemudian itulah tadi penjelasan untuk mit saya nomor 2 tentang mencari maksud saya membuat data tunggal sebanyak 35 dari angka 10 sampai 60. Demikian pembawaan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Arif, NIM A1N1200096, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP Universitas Halu Oleo. Pada video saya yang ketiga ini saya akan menjawab mit statistika yang telah diberikan kepada kami, dan di video saya yang ketiga ini saya akan menjawab untuk soal nomor 3 dan nomor 4, dimana untuk nomor 3 itu kita disuruh untuk mencari normalitas, dan yang nomor 4-nya itu kita disuruh untuk mencari homogenitas. Ya, baik, langsung saja saya menjelaskan. Di sini kita sudah membuat tabel normalitas, dimana tabel ini kita ambil pada ketentuan tugas yang nomor 2 bagian A, dimana datanya itu kita ambil pada tugas nomor 2 bagian A nya. Inilah datanya 10 sampai 18, 9 sampai 27, 28 sampai 36 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya juga sudah sama pada tugas nomor 2 bagian A. Kemudian kita mencari batas kelas. Batas kelasnya ini kita ambil dari 10 kurang 0,5, maka hasilnya sama dengan 9,5. Kemudian 19 dikurang 0,5 maka hasilnya juga 18,5. Begitupun sampai seterusnya. Kemudian kita mencari ZI, di mana ZI kita tuh menggunakan rumus, di mana rumusnya itu sama dengan
Z sama dengan batas kelas di per X di per SD. Maka hasilnya itu sama dengan 9,5 dikurang 30,71 dibagi 36,96. Angka dari 30,71 dan 36,96 kita ambil dari data pada video saya yang kedua, dimana kita sudah mencari nilai kelas rata-ratanya dan SD-nya. Tinggal lihat di video saya yang kedua. Maka hasilnya itu ketika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0,75. Maksudnya negatif 0,75. Kemudian untuk yang selanjutnya ini, data yang ini itu sudah sama. Kita gunakan rumus Z batas kelas dikurang rata-rata di per SD untuk mendapatkan nilai ini. Kemudian nilai negatif 0,2037 ini. Untuk angka ini kita tinggal buka saja pada tabel distribusi Z, di mana pada tabel distribusi Z itu kita lihat dari angka 0,57, maksudnya negatif 0,57. Kita lihat deretan negatif 0,5. Kemudian ketika kita sudah mendapat negatif 0,5, maka kita mencari lagi kolom 7. Untuk lebih pemahaman lebih lanjutnya Anda langsung bisa saja melihat pada gambarnya. Maka itu hasilnya ketika kita dapatkan sama dengan negatif 0,2037. Untuk data yang ininya ini itu sama saja cara pencariannya. Kemudian kita mencari F dalam kurung Z kurang ZI balas kurung. Untuk FZI ada ketentuan, dimana untuk mencari FZI ada jika 0 lebih kecil, maka FZI itu kita kurangkan dengan Z tabel. Begitupun juga jika ZI itu lebih besar daripada 0, maka ZI kita tambahkan dengan 0,5 ditambah Z tabel. Dan ketika kita jumlahkan, saya sudah mendapatkan 0,2963 ini. Dari 0,5 ditambah negatif 0,237, maka akan mendapatkan hasilnya 0,2963 ini. Begitupun juga data-data di bawah ini sama saja untuk cara pencariannya. Kemudian LI, data LI ini, untuk data LI ada rumus, di mana rumusnya itu F dalam kurung ZI dikurang F. Maksud saya untuk mencari LI itu rumusnya F dalam kurung ZI dikurang F. Untuk dimana F-nya itu kan FZI-nya kan yang ini, kemudian kita kurangkan dengan yang ini, maka hasilnya ketika kita kurangkan hasilnya itu 0,179. Begitupun juga seterusnya. Untuk pencariannya ini sama saja, kita gunakan dengan rumus LI sama FZI kurang F. Kemudian FE, untuk mencari FE yang 6,15, 4,31, 7,0,9 dan seterusnya itu ada juga rumus, dimana rumusnya itu FE sama dengan LI dikali dengan N, dimana N nya itu sama dengan 3,5, maksud saya 35. Dari mana 35? 35 kita ambil dari data kita yang sudah kita buat. Maka F itu sama dengan maksud saya LI itu kita 0,79 dikali 35, maka hasilnya itu sama dengan 6,15. Begitupun juga dengan data seterusnya, hasilnya itu akan sama. Kemudian kita cari C kuadrat. C kuadratnya ini kita dapat itu dari hasil X2, dimana ada rumus yang mengatakan bahwa X2 itu sama dengan FO dikurang FE kuadrat di per FE. Maka caranya itu 6, di mana FNN ini FO itu sama dengan 6, kita kurangkan dengan FE, di mana FE nya itu 6,15 kuadrat. Karena di rumusnya disebutkan bahwa FO kurang FE kuadrat, maka hasilnya itu 6 kurang 6,15 kuadrat diper lagi dengan 6,15, dan ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 0,003. Untuk pembuktiannya Anda bisa mencakar di kalkulator Anda sendiri. Kemudian 0,022 itu sudah sama. Untuk cara pendapatnya kita gunakan rumus X2 maksudnya C kuadrat dalam kurung FO kurang FE di per FE. Ya, itulah tadi tabel
penjelasan dari tabel ini. Kemudian ada kesimpulan dari nilai x kuadrat tabel alfa sama dengan 0,05. Itu tadi ada di soal ya. Kemudian kita pakai DK itu berupa rumus, di mana panjang kelas dikurang 1, maka hasilnya sama dengan 5. Maka nilai x kuadrat tabel sama dengan 5,8919. 5,189 ini Anda dapat lihat di tabel C kuadrat. Dan selanjutnya, karena nilai x kuadrat dihitung sama dengan 13,39. Dari mana 13,39? Dari ya ini ya, penjumlahan dari semua ini. 13,13 kuadrat lebih besar dari x tabel, maksudnya lebih kecil daripada 5,818, lebih besar dari x2 tabel yang sama dengan 5,8919, maka data tidak berdistribusi normal atau data tidak normal. Jadi untuk normalitasnya ini data tidak normal. Langsung kita pada nomor 4 untuk mencari data homogenitas. Untuk data homogenitas kita langsung pada penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya ini varian kelompok A dan varian kelompok B, di mana hasilnya itu 4,7. Di mana kita mengambil dari varian kelompok A sama 40,7 itu kita ambil dari nomor 2 bagian C pada distribusi itu ya, yang hasilnya itu 40,7. Kemudian varian kelompok B sama dengan 27,59. 27,59 itu dari perintah pada soal. Baik, pembahasannya. Penghitungan F tabel dengan cara DB pembilang sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5 dalam kurung varian terbesar dari DB penyebut sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 varian terkecil dengan alfa 0,05. Maka diperoleh F tabel itu sama dengan 3,95. Dimana bisa dilihat pada tabel kuadrat. Kemudian kita bandingkan F hitung dengan F tabel sama dengan 3,95. Maka HO diterima dan disimpulkan bahwa kedua data memiliki varian sama atau homogen. Ya, itulah tadi pembahasan tentang normalitas dan homogenitas. Terima kasih untuk video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah membantu saya dalam pembuatan video ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.